Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menyapa Anda, pastinya di Ngobrol Virtual. Mudah-mudahan para Tribuners sudah bisa melihat wajah saya hari ini yang dua kali menyapa kalian. Pertama di Bincang Kota dan kemudian berlanjut lagi di Ngobrol Virtual. Kali ini berbeda dengan pembahasan saya sebelumnya. Pastinya kalian sudah lihat di berbagai platform kita sajikan. Kita sudah gaungkan apa kira-kira pembahasan kita yang akan kita bahas dan akan kita ngobrolkan hari ini. Ya, pasti sudah banyak juga komentar di Instagram kita lihat mengenai pembahasan yang kontroversial ini. Dan pastinya saya tidak sendiri, selalu dalam ngobrol virtual itu selalu kita menyajikan seseorang atau bahkan dua orang narasumber yang hebat-hebat. Dan pada malam hari ini juga saya sudah mengundang dua orang narasumber yang sangat jauh keberadaannya dan sangat menurut saya ini sangat pas untuk kita membahas sesuatu hal yang kontroversi ini. Langsung saja saya kenalkan, ini dia dua warga negara Indonesia yang ada di Prancis, ada Yesi Yasmini dan juga Ani Kervedau. Gimana nih penyebutannya? Saya benar atau salah nih? Kervedau, tapi kan Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Boleh dulu disapa-sapa para Tribuners dari Kak Ani dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penonton, pembaca semuanya Tribun Timur yang ada di Makassar maupun di Indonesia. Saya Ani, tapi karena saya berbicara sebagai warga WNI, jadi ya cukup Ani Rahimah Arman. Mohon maaf Kak, bisa diulangi? Ani Rahimah Arman. Oke, Ani Rahimah Arman. Saya tadi karena nama Zoom-nya Arman, saya panggilnya Arman nih. Sampai salah. Oke, kemudian ada Yesi Yasmini. Kak Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yesi. Senang juga diundang oleh Tribun. Ini pertama kalinya juga partisipasi di sini. Sebelumnya sih saya udah beberapa kali bukan live tapi semacam webinar terkait dengan topik yang sama. Dan ini ketemu dengan mungkin kebanyakan orang-orang dari Makassar kali ya. Ya. Yang notabene kampung halaman saya. Saya tinggal di Prancis sudah mungkin sekitar 12 tahun. Cukup lama saya tinggal di Paris, lalu kemudian 3 tahun belakangan ini saya memutuskan pindah ke daerah yang lebih kecil. Oke, benar banget nih. Di arah ke barat, ya. Paris. Pasti juga para Tribuners penasaran dengan kedua sosok ini. Saya persilahkan dulu untuk Kak Ani lebih dulu untuk memperkenalkan dirinya. Siapakah dia? Oke, langsung Kak Ani. Boleh perkenalkan diri dulu kepada para Tribuners. Ya, selamat siang ya, selamat malam waktu. Siangnya di sana, di sini ya, malam. Selamat siang, di sini jam 12-an ya. Di Makassar jam 7 malam. Saya menyapa untuk semua warga Makassar yang kebetulan lagi menonton live ini. Kalau saya dulu tinggal di Makassar, saya perlu menyebut dulu kerja di mana ya? Oh boleh, boleh. Boleh banget. Nah, jadi dulu saya menjadi salah satu bagian dari Tribun Timur. Tinggal di Prancis ya, sudah Barunya berapa lama? Baru 8 tahun. Baru. Ya, baru mau 8 tahun. Tinggal di sini karena ikut suami. Kebetulan suami saya warga negara Prancis. Akhirnya pindah ke sini. Kami punya satu anak namanya Erwan. Untung sekarang lagi di sekolah, jadi saya bisa lebih ini ya, karena kebetulan juga sekarang lagi second lockdown ya di sini di Prancis sampai tanggal 1 Desember dan kemungkinan akan diperpanjang, tapi syukurnya sekolah tetap buka kecuali universitas. Jadi ya kita bisa lebih enak lah ngobrol-ngobrol tanpa ada ini gangguan si Erwan. Saya rasa itu sih udah ya di sini saya sebagai warga
warga Muslim Indonesia yang tinggal di sini di Prancis. Ya, di L'Île-de-France. Kalau kotanya sendiri di? Saya tidak perlu sebutkan. Oke, baik, siap. Kalau untuk Kak Yesi sendiri sekilas tadi sudah diperkenalkan, ternyata sudah 12 tahun ya, sekitar 12. Lebih dulu dari Kak Ani sendiri. Iya, kalau saya memang background-nya saya dosen ya, kemudian saya ada di Prancis juga sampai sekarang saya masih tetap bekerja sebagai pengajar. Saya mengajar bahasa Indonesia di sini. Jadi interaksi saya banyak dengan orang-orang Prancis yang belajar bahasa Indonesia dan umumnya orang-orang yang memang cinta akan Indonesia. Selain itu, saya juga bekerja sebagai penerjemah atau interpreter paruh waktu. Oke, kalau boleh tahu sendiri, kalau mungkin Kak Ani datang ke Prancis karena dia ikut sama suami, ya. Kak Ani sendiri mengikuti suaminya untuk tinggal di Prancis. Kalau Kak Yesi? Saya adalah penerima beasiswa awalnya, kemudian tinggal di Prancis atas pilihan pribadi, keputusan pribadi, karena saya juga merasa nyaman di sini. Sesuatu yang pribadi sifatnya yang masih agak sulit untuk saya bagi ke orang lain. Tapi background saya ya kurang lebih tadi kedatangan saya 2008 itu bukan yang pertama kali di Prancis. Sebelumnya saya sudah pernah menjadi penerima beasiswa juga di Prancis. 2008 itu saya datang sebagai dosen tamu bahasa Indonesia. Jadi buat mungkin para Tribuners yang ingin cari tahu tentang bagaimana cara Kak Yesi mendapatkan beasiswanya, boleh tanya-tanya ya Kak Yesi ya. Saya sudah tidak update dengan hal-hal seperti itu. Saya pikir anak muda zaman sekarang jauh lebih tahu, jauh lebih lincah. Apalagi sekarang kan beasiswa banyak ya. Berbeda dengan zaman kita dulu. Benar-benar. Ngomong-ngomong nih, kalian berdua udah kenalan satu sama lain atau memang sudah kenal sebelum di Indonesia atau baru kenal nanti pada saat ngobrol virtual? Ya sudah kenal lama ya. Jadi saya dan Yesi kebetulan 20 tahun. Kebetulan dulu sama-sama kuliah di Sastra Prancis Universitas Hasanuddin. anak Unhas, alma mater merah. Ya, alma mater merah. Kampus merah. Kampus merah. Terus ya udah sampai sekarang ya kita ini ya masih sering, meskipun memang kita sama-sama di Prancis, tapi kan kita juga tidak ketemu setiap hari ya. Tapi untuk diskusi segala macam itu kita hampir tiap hari. Dan Yesi salah satu teman diskusi saya untuk banyak hal, mau itu politik, mau itu ya semualah yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini di Prancis, di Indonesia ya. Jadi ya kita bertemannya dari dulu lah, dari zaman batu. Dari zaman batu. Dari zaman kuliah, kuliah sampai sekarang. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ani, karena mereka berdua adalah bukan hanya teman kampus, tapi teman diskusi juga. Pastinya hari ini juga saya bakal mengajak keduanya untuk berdiskusi, untuk ngobrol secara virtual. Ini jauh loh, jadi para Tribuners harus benar-benar menyaksikan tayangan ini karena kita live-nya jauh dari negara seberang, dan ternyata di sana juga lagi sementara lockdown. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama agar pandemi ini segera berakhir, dan mungkin saya tidak usah berbasa-basi lama-lama lagi karena pastinya sudah penasaran dengan kira-kira pendapat apa nih yang bakal kita dengarkan dari kedua warga negara Indonesia yang ada di Prancis terkait dengan isu terkini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini memang topik tentang Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat mengeluarkan pidato, dan seruan pidatonya tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya menimbulkan kontroversi dan bisa dibilang perpecahan juga nih, karena
khususnya di Indonesia sendiri yang kita ketahui bersama negara ini adalah negara yang mayoritas Islam, menimbulkan reaksi atas pidato yang disampaikan oleh Emmanuel Macron itu sendiri. Salah satunya adalah dengan melakukan boykot produk-produk yang dikeluarkan oleh Prancis. Bahkan tidak hanya produk tas, produk makanan pun ikut diboykot. Bahkan video-videonya di Indonesia sempat viral. Kalau kita ketahui salah satu platform digital juga anak muda kekinian sekarang, mungkin Kak Ani dan Kak Yesi pasti tahu banget tentang platform ini. Dan dengan platform itu mereka biasa memvideokan, memperlihatkan tentang cara mereka memboikot atau reaksi mereka terhadap pernyataan Macron tersebut. Ya itu tadi dengan memboikot produk-produk yang misalkan mereka beli, bahkan ada produk bedak mungkin, bahkan produknya sudah mulai habis tapi dikikis, dikikis habis atas reaksinya terhadap pidato Macron, dan beragam lah. Dan kemudian juga Presiden dari Indonesia sendiri, Jokowi, sempat mengatakan bahwa pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia. Nah, dari pernyataan Macron tersebut kita ingin mendengar tanggapan langsung dari warga negara Indonesia yang negaranya sendiri melakukan atau bereaksi terhadap pernyataan Macron. Saya minta tanggapannya dulu atas pernyataan Macron, mungkin dimulai dari Kak Yesi. Baik, tanggapan atas pernyataan Macron. Tanggapan dari mana nih? Saya pribadi atau orang-orang di sini? Kak Yesi pribadi dulu, secara umum. Oke. Saya sebenarnya awalnya saya tidak terlalu memperhatikan. Saya setiap hari bangun itu membaca informasi di media dan sebagainya. Saya tahu ada ribut-ribut, bukan ribut ya, ada semacam tegangan antara Erdogan dengan Macron waktu itu, dan saya membicarakannya dengan teman saya di sini. Sering saya diskusi soal itu, tapi belum terlalu bahasanya anak muda sekarang ngeh dengan apa yang terjadi di Indonesia, sampai ke suatu hari salah satu teman saya itu yang mengirim pesan lewat WhatsApp meminta saya untuk menanggapi ini bagaimana ini apa yang dikatakan Erdogan. Dari situ kemudian saya berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Jadi kronologis yang saya baca itu berawal dari tanggal 2 September ketika proses pengadilan kasus Charlie Hebdo 5 tahun lalu, ya, jadi 2015 itu kan kita tahu ada kejadian teror di kantor redaksi Charlie Hebdo di Paris, mengakibatkan 12 korban, diantaranya beberapa ilustrator. Kita menyebut orang yang menggambar itu ilustrator yang bekerja untuk Charlie Hebdo. Jadi kasus pengadilannya itu baru dimulai tanggal 2 September kemarin. Sehari sebelumnya itu Charlie Hebdo menampilkan kembali beberapa karikatur Nabi Muhammad. 12 karikatur itu asalnya dari ilustrator Denmark yang pernah heboh jauh sebelumnya. Sebelum yang sekarang ini sebenarnya di Denmark sudah pernah juga kan. Yep. Lalu ada satu yang menjadi semacam gambar utama milik Charlie Hebdo. Memang di situ mereka mengatakan itu Nabi Muhammad, dan ini yang kemudian memicu rentetan kejadian yang kita lihat belakangan ini. Lalu Macron, kita belum bicara dengan Macron. Jadi kemudian kejadian pertama itu masih di bulan yang sama, bulan September sekitar pertengahan itu ada penyerangan di kantor Charlie Hebdo, di kantor redaksi. Tetapi kemudian diketahui bahwa pelakunya ini rupanya keliru karena kantornya sudah tidak ada di situ. Jadi kantor itu sudah pindah 5 tahun yang lalu setelah kejadian teror pertama. Kemudian pindah ke sebuah alamat yang sampai hari ini itu masih dirahasiakan. Pelakunya ini adalah pemuda asal Pakistan berusia 18 tahun, berstatus imigran, yang tidak tahu menahu, hanya semata menurut pengakuan dia itu semata dia
tidak suka dengan republikasi kembali. Jadi hanya itu alasan yang dia sampaikan. Dia tidak mencari tahu lebih jauh. Lalu kejadian kedua itu ketika di sebuah sekolah di daerah Kongflang Sang Honorin. Ini sebuah sekolah yang kalau di Indonesia itu setara dengan SMP. Jadi murid-murid itu antara usia antara 13, 14, 15 tahun. Di Kongflang Sang Honorin. Sebelumnya itu tanggal 2 Oktober Macron berpidato di Le Muro. Le Muro itu kebetulan dekat rumahnya Ani. Itu satu kota yang berdekatan dengan kejadian pembunuhan guru Pati. Dan pidato inilah yang menjadi yang kemudian kontroversi pertama. Pidato kontroversi pertama. Di situ Macron berbicara banyak hal yang kemudian mendapat tanggapan dari Erdogan. Tapi Erdogan itu setelah kejadian di Kongflang 6 Oktober, guru Pati mengajar di kelas yang kemudian juga ini menuai ketidaksenangan dari beberapa orang, lalu berakhir dengan kematian beliau. Kemudian Macron membuat semacam seremoni penghormatan terhadap jenazah Samuel Paty di Aula Sorbonne, lalu melakukan pidato yang kedua kalinya, yang kemudian juga menuai kontroversi. Tanggal menjelang akhir bulan Oktober, Erdogan itu ketemu dengan para delegasi dari partainya. Di situ dia mulai berbicara dan bisa dikatakan seperti yang kita lihat di media itu, bahwa ini penghinaan terhadap Macron ketika dia mengatakan Macron sakit jiwa dan harus memeriksa kesehatan mental, lalu disusul dengan seruan untuk hari Senin berikutnya itu dia menyerukan untuk memboikot semua produk-produk Prancis. Saya pikir kronologisnya itu di situ gitu. Lalu mulai banyak saya lihat ya termasuk di Indonesia banyak informasi-informasi yang beredar. Saya ikuti setiap saat itu dan beberapa teman juga banyak yang meminta konfirmasi ke saya tentang kebenaran informasi yang mereka dapat. Yang sayangnya menurut saya kebanyakan itu keliru atau seolah-olah benar tapi memakai sudut pandang yang berbeda. Itu yang saya lihat. Dan yang paling heboh ya soal pidato yang isinya itu hanya mengambil satu bagian kecil dan orang-orang kemudian hanya fokus pada bagian itu saja. Padahal pidatonya sendiri ketika saya print itu beberapa hari yang lalu, saya tidak tahu berapa halaman itu. Lumayan panjang. Dan saya melihat ada mungkin boleh dibilang ketidakadilan karena kita tidak membaca seluruhnya. Dan ini berkali-kali saya katakan selama ini kepada teman-teman atau orang-orang yang dekat dengan saya bahwa penerjemahan ini memainkan peranan penting di sini. Banyak orang yang hanya membaca informasi yang mungkin sudah mengalami banyak berulang kali penafsiran ya. Jadi akhirnya sudah sangat jauh dari informasi asli. Intisari yang dibuat dalam beberapa media-media, baik itu media yang memang akurat ataupun media yang dikatakan abal-abal, itu banyak yang saya lihat itu tidak sesuai dengan yang
yang saya pahami sebagai orang yang mengerti bahasa Perancis, dan kebetulan memang pekerjaan saya adalah penerjemah. Ya. Antara lain, Ani ketika ada diskusi yang kami buka di kalangan teman-teman dekat itu, Ani sudah mengawali dengan pidato yang mana. Di pidato itu tidak ada sama sekali menyinggung soal ini, dan itu orang tidak pernah tahu dan tidak mau tahu, saya lihat ya, yang itu, dan itu membuat kami merasa harus seperti berulang kali harus menjelaskan pada tiap orang bahwa ini tidak seperti itu, bahwa ini ada yang seperti ini, bahwa informasi ini keliru. Saya menerima banyak sekali loh, termasuk hoax yang kadang-kadang saya pikir ini sudah sangat melampaui batas. Oke. Terakhir itu ketika ada informasi bahwa di Perancis umat Islam yang berjilbab dianiaya, Al-Quran dibakar, yang saya katakan itu sama sekali tidak benar. Saya sampai hari ini, Ani, kami masih ada, saya masih baik-baik saja. Memang saat ini lockdown, kami tidak banyak keluar, tapi saya sesekali agak nakal juga, saya keluar. Semua baik-baik saja, tidak ada kejadian. Oke, kita tahan dulu untuk informasi tentang situasi terkini seperti apa di Prancis saat ini, tapi yang saya tangkap adalah dari penjelasan tadi, rentetan awal sudah dijelaskan oleh Kak Yesi sendiri bagaimana dia menggali informasi itu tidak langsung menelan mentah-mentah, walaupun sudah mendapatkan informasi mungkin dari salah satu media yang tidak langsung ditangkapnya secara gamblang dan menyimpulkan sesuatu apa yang telah didapatkannya tadi, mulai dari informasi tentang pidato Erdogan, kemudian yang mengecam tentang pernyataan dari Macron itu sendiri, dan sampai memprint pidato yang diberikan oleh Macron itu sendiri dan melihat isi pidatonya. Kalau dari Kak Ani sendiri? Oke, terima kasih. Jadi hampir sama dengan yang tadi Yesi sampaikan. Jadi sebenarnya intinya kalau menurut saya ya, pada saat kita menerima suatu informasi harus melalui check and recheck. Harus tahu ini informasi sumbernya dari mana, betul atau tidak. Jadi saya ambil contoh misalnya ya, saya baca beritanya ini di tribuntimur.com mengenai demo di Indonesia segala macam. Ini contoh ya, contoh. Pada saat saya membaca berita di Tribun Timur, di situ ada kesalahan. Jadi pidato Macron yang menimbulkan kontroversi itu yaitu pada saat hari Rabu tanggal 21 Oktober malam ya waktu Prancis, beberapa hari setelah pemenggalan Monsieur Paty. Jadi yang tertulis di Tribun itu 25 Oktober. Jadi karena saya sebagai pembaca, saya harus cek dong. Saya harus cek, setahu saya Macron berpidato tanggal 21 Oktober. Tapi yang tertulis 25 Oktober. Itu saya cek and recheck, saya googling pidato apa Macron tanggal 25 Oktober 2020, dan itu tidak ada karena itu jatuh pada hari Minggu. Dan mungkin dari Tribun Timur sendiri salah penulisan, tapi di tanggal 25 Oktober itu tidak ada pidato Macron tanggal 25 Oktober, tapi itu tahun 2017. Memang jatuh pada hari Rabu ya. 2017 dia berbicara di Université de Saclay, dan dia pidato dengan durasi 36 menit 22 detik itu dia berbicara tentang sains. Tidak ada sekalipun yang berbicara tentang menghina agama segala macam. Jadi saya kembali lagi ke yang tadi bahwa betapa pentingnya kita cek pada saat kita menerima suatu informasi. Seperti tadi yang Yesi sampaikan ya, kita di sini sebagai umat Islam Muslim kita baik-baik saja. Kalau saya juga ya sempat saya print beberapa bagian-bagian penting dari pidato Macron yang
pada akhirnya yang tersebar itu mungkin ada yang sudah dikurangi atau dilebihkan ya. Jadi pada saat Macron berbicara itu dia dengan jelas dia memisahkan kata Islam, Muslim dan Islamis. Itu yang kita harus pahami pada saat dia berpidato menyebut kata Islam ya Islam. Musulman itu kalau di Prancis itu Muslim ya, umat Muslim. Sementara ya Islamis ya pastinya semua orang juga tahu ya kelompok tertentu Islam radikal. Salah satu yang saya mau ini ya, jadi ini ada pidato Macron yang tanggal 2 Oktober yang tadi sudah sampaikan yang mengundang kontroversi juga. Di sini sudah jelas dia tuliskan ya. Saya ini bahasa Prancis. Il faut donc faire respecter la laïcité fermement, justement, sans se laisser entraîner dans le piège de amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans. Nah, di situ kan sudah jelas dia menggunakan kata muslim. Yang artinya ya kita harus memastikan bahwa prinsip laicite atau keawaman itu dihormati dengan tegas dan tepat. Maksudnya bahwa sebagai negara yang menganut sistem laicite atau sebagai negara sekuler, memang awalnya memang negara tidak turut campur dengan agama, dan itu sudah jadi awalnya itu kalau kita berbicara masalah agama ya tahun 1833 itu pengajaran agama itu wajib di sekolah ya, tentunya saat itu ya Katolik ya, agama wajib di sekolah, tapi karena seringnya berbenturan antara republik dengan agama pihak gereja, akhirnya pada tahun 1904 pengajaran agama itu ditiadakan di sekolah. Ini ada yang kita sebut Undang-Undang Jules Ferry. Itu tahun 1904 ya kan, karena sering berbentrokan akhirnya kenapa muncullah yang seperti tadi dijelaskan yang laicite itu, bahwa negara tidak ikut campur dengan agama ya, semua agama, mau agama apapun. Cuman karena waktu itu kan lebih banyak dominan Katolik ya di Prancis. Jadi sudah agama berdiri sendiri, negara republik berdiri sendiri. Kalau kita ini kan di kehidupan sehari-hari ya, jadi kan pada akhirnya kan yang tadinya di Prancis itu sebagian besar Katolik. Jadi pada tahun 1920-an Prancis kan mendatangkan tenaga kerja dari luar. Salah satunya itu dari negara-negara Afrika Utara, dari Maroko, dari Aljazair, dari Tunisia, ya kan, semuanya dibiayai untuk datang di sini, dipekerjakan di sini, dan keluarganya pun diizinkan untuk dibawa ke sini. Itulah yang akhirnya kenapa istilahnya semakin beragam di sini agama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang saya sebagai Muslim ya, saya sebagai Muslim yang tinggal di negara non Muslim, kalau kita berbicara kembali ke masalah karikatur, saya pun sebagai Muslim, saya sangat tidak setuju. Saya tidak membenarkan ya. Saya marah juga dengan apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo itu dengan membuat karikatur, ya kan? Dan yang ya mungkin mesurpati lagi apes, dia memberikan contoh karikatur Nabi. Saya pun sempat berdiskusi dengan suami saya waktu itu. Saya bilang ya saya sebagai seorang Muslim, saya tidak tahu ya wajah Nabi itu seperti apa. Nabi Muhammad, kita sebagai Muslim kita tidak pernah tahu, tapi kenapa Charlie Hebdo bisa menggambar seperti itu gitu loh, membuat karikatur itu memang ya. Dan saya memahami pada saat umat Muslim
di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia itu marah karena karikatur itu. Tapi kita harus ingat kembali, saya pun saya marah, saya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo, tapi saya di sini istilahnya cuma numpang. Saya di sini di Perancis ini ya karena saya ikut suami saya yang berkewarganegaraan Perancis, karena saya ikut pindah ke sini, jadi ya saya pun harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sini. Meskipun saya sebenarnya marah, saya tidak senang ya, tapi ya saya mau bilang apa? Saya istilahnya begini, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana saya tinggal saat ini, bukan lingkungan yang menyesuaikan dengan saya. Tidak berarti bahwa misalnya saya tidak senang terus saya harus mengamuk, saya harus bunuh orang, saya harus penggal kepala orang, ya kan? Beberapa hari setelah pemenggalan Monsieur Paty, terjadi lagi di Nice, 3 orang yang dipenggal tewas, ya. Ya ada yang dipenggal itu di sebuah gereja di Notre Dame di Nice. Yang jadi pertanyaan saya, kira-kira salah 3 orang ini apa? Kenapa mereka harus dibunuh? Apakah begitu gampang ya keluar kata-kata membunuh atau melakukan pembunuhan dari seorang Muslim? Karena saya sebagai orang Muslim, saya tetap berpikir waras. Marah ya, tapi tetap kita harus yaitu tadi yang kita sudah bahas, bahwa informasi-informasi yang kita peroleh sebaiknya juga kita cek and recheck. Saya kalau misalnya kita mau berpikir ini bahwa pada agama dan negara itu terpisah, tahun 1900 tahun 1999 2000 itu masjid di sini itu masih sekitar 500 masjid. Tapi sekarang itu sekitar ada 2.500 masjid di Perancis. Berarti kan pemerintah Perancis kan kalau misalnya memang mereka berpegang teguh juga kepada si laicite itu atau sistem sekuler itu, kan mereka tidak menutup diri, istilahnya menutup ya, negara untuk nah ini kan tetap masjid dibangun di mana-mana. Terus memang kita tidak bisa samakan dengan Indonesia, tiap berapa kilometer ada masjid ya. Tapi misalnya ya di sekolah, pada saat saya mendaftarkan anak saya di sekolah itu setiap tahun ada istilahnya di update terus. Pada saat saya mendaftarkan anak saya di sekolah itu sudah ada pilihannya. Makanannya kan karena kan anak sekolah kan makan di kantin ya, kantin sekolah. Itu sudah ada pilihannya. Pork atau no pork. Berarti kan kalau mau dipikir berarti pemerintah Perancis juga sangat memahami bahwa kita sebagai Muslim kita tidak makan yang ya, kita makanan kita halal ya. Kita tidak makan pork. Jadi di sekolah pun mereka tulis seperti itu. Kak Ani, jadi kalau boleh tahu sendiri, Kak Ani sebagai Muslim yang ada di Prancis, memiliki komunitas juga kah untuk khusus untuk Indonesia, memiliki komunitas? Apakah ada ajakan atau seruan terkait dengan pernyataan Macron sendiri atau rentetan dari berbagai hal kontroversi yang ada di Prancis? Ada tidak ajakan untuk ayo kita berdemonstrasi, ayo kita menyuarakan pendapat? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, jadi tidak ada karena kan kita di sini Muslim. Jadi misalnya saya ada kelompok pengajian. Saya di sini saya Muslim, istilahnya Muslim taat. Ya, saya menjalankan sholat 5 waktu. Saya berpuasa Senin Kamis, ya kan? Saya ada kelompok pengajian, kami sering pengajian, ya kan? Tapi kan kami itu yang tinggal di sini, Muslim yang tinggal di sini itu kan kita
berpikir apa ya, bahwa kita Muslim kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Contoh yang baik. Memang tidak bisa kita samakan dengan di Indonesia, misalnya kita mau sholat ya kita sholat cari masjid yang terdekat, atau mau sholat di kantor. Di sini pemerintah Perancis itu memberikan kebebasan orang yang mau menutup aurat, istilahnya dengan berhijab atau mungkin mau pakai burka, sah-sah saja. Tapi itu tidak bisa ditunjukkan di sekolah atau di tempat kerja, ya kan? Itu saya misalnya dulu dengan teman kerja saya, mereka tidak bertanya agama saya apa. Kita tidak ada yang saling ini, oh saya agamanya ini. Tapi pada saat bulan Ramadan dan saya berpuasa, mereka tahu, oh saya Islam. Pada saat saya Lebaran, mereka kasih ucapan Selamat Idul Fitri, ya kan? Jadi kita sangat bertoleransi ya di sini dengan kehidupan toleransinya orang-orang, juga ada ya. Ya, dengan orang-orang Perancisnya sendiri gitu loh. Oke, saya ke Kak Yesi. Kak Yesi tadi sempat mengungkapkan setelah adanya pidato Macron itu banyak isu-isu yang beredar terkait kondisi umat Muslim yang ada di Perancis itu sendiri. Yang sebenarnya terjadi itu seperti apa? Khususnya di lingkungan Kak Yesi sendiri setelah adanya kontroversi ini. Ya seperti yang tadi saya katakan, salah satu alasan saya tidak ngeh itu dengan apa yang terjadi itu mungkin karena hidup saya baik-baik saja. Jadi saya tidak melihat ada pembantaian, saya tidak melihat ada kejadian-kejadian yang mengarah ke kekerasan, tidak ada, biasa saja gitu. Waktu itu kita dalam proses yang banyak heboh di Prancis itu adalah masalah pandemi ya, masalah lockdown, isu lockdown. Jadi di sana isu lockdown memang masih jadi istilahnya ya, karena itu yang kami rasakan paling ketat saat paling keras saat ini, yaitu jadi saya sementara bekerja lalu tiba-tiba ada pengumuman akan ada jam malam, di situ kekhawatiran saya sudah mulai muncul bagaimana saya akan menjalani karena saya ini kan tinggal agak jauh dari Paris, jadi perjalanan dan sebagainya saya masih berkutat dengan pemikiran seperti itu. Saya ingat itu tanggal 16 Jumat, hari Jumat malam, saya sedang makan malam sebelum memutuskan untuk pulang ke rumah saya. Biasanya saya sampai di rumah itu jam 11 malam. Tapi sebelum berangkat saya makan malam dulu supaya saya sampai rumah tinggal tidur. Saya sedang makan, Ani menyapa saya lewat WhatsApp dan menyampaikan bahwa ada kejadian di Conflans, di kota Conflans, seorang profesor istilahnya di Prancis décapité atau dipenggal. Saya juga belum membaca terlalu itu, tapi saya sudah mulai dengar di dalam perjalanan itu orang membicarakan tentang itu. Lalu ya saya mengikuti beritanya, ikut prihatin, dan ini bukan kejadian yang pertama ya di Perancis. Saya pikir selama saya di sini tuh entah sudah berapa kali kejadian, termasuk 2015 ketika Charlie Hebdo diserang, saya sudah di Perancis. Kemudian ada kejadian penembakan di stadion Perancis dan di sebuah gedung pertunjukan. Itu juga saya kebetulan tidak jauh dari bekas rumah saya yang lama di Paris. Itu hal yang istilahnya yang seperti dikatakan Macron, kita sudah menghadapi ini berkali-kali di Prancis, berkali-kali serangan yang dikatakan sebagai serangan teror, kemudian tapi seperti yang Macron katakan di dalam wawancara dengan Al Jazeera, kejadian tahun ini, kali inilah yang untuk pertama kalinya ada reaksi yang begitu keras di luar sana.
Dan itu kalau kita mau menelusuri, saya pikir itu satu sesi pembahasan lain lagi, karena kita harus bicara tentang politik, kita harus bicara tentang banyak hal di situ. Sementara kalau yang saat sekarang ini kan kita bincang-bincang biasa saja, dan kehadiran kami di sini juga bukan dalam kapasitas sebagai ahli. Hanya secara kebetulan saja Prancis adalah bidang studi yang saya geluti sejak zaman saya masih S1. Kemudian saya mengajar juga di dalam domain ini. Kebetulan dulu saya mengajar sejarah Prancis, saya mengajar tentang kesusastraan dan sebagainya. Di Prancis juga profesi saya sebagai guru bahasa Indonesia dan penerjemah. Kemudian saya merasa terpanggil waktu itu hanya sekedar pembicaraan biasa saja dengan teman-teman. Saya merasa terpanggil, saya coba untuk menerjemahkan beberapa bagian, berusaha meluruskan kekeliruan, karena ada banyak reaksi yang saya lihat sudah sangat boleh dibilang emosional, panas, dan seperti tidak ingin mendengar ada penjelasan. Pokoknya Macron salah, Nabi dihina, ini harus diboikot, Prancis harus begini, sampai ada bercandaan, ya udah sekalian aja boikot teman-temanmu di Prancis termasuk si Yesi. Oke, kalau boleh tahu sendiri Kak, ini sangat menarik karena menyangkut tentang, walaupun gini ya, saya tidak memetakan bahwa agama di warga negara Indonesia sendiri ini agamanya ini, di Prancis ada agama ini, anak-anak Indonesia ada agama ini di Prancis, tidak demikian. Tapi yang ingin saya ketahui bahwa khusus untuk negaranya sendiri nih, kalian kan sebagai warga negara Indonesia, apakah setelah adanya aksi pemboikotan, pasti warga negara Prancis juga tahu tuh bahwa salah satu negara yang memboikot produk Prancis mungkin Indonesia nih. Kira-kira ada nggak orang Prancis atau warga negara asli sana yang langsung mendiskriminasikan kalian atau langsung membahas tentang isu pemboikotan itu? Kalau saya melihat ada beberapa debat antara orang Prancis dengan orang Indonesia. Saya melihatnya di sosial media. Ya, yang sejauh ini saya belum melihat semuanya ya. Saya tidak mengenal semua orang Indonesia. Sejauh ini yang saya lihat, dan ini mungkin pandangan subjektif ya, hampir sebagian besar orang Indonesia itu memang ya punya pandangan yang sama seperti saya, seperti Ani. Jadi jangan serta-merta diartikan itu sebuah bentuk dukungan kepada Macron karena kami tinggal di Prancis. Tidak, kami mengalami, kami hidup di sini, tahu bagaimana ada debat. Ya beberapa kali juga kami sharing pengalaman hidup yang namanya rasisme, perlakuan rasisme diskriminatif, entah itu terhadap asal usul saya, atau agama saya, itu saya pernah mengalami, tapi saya menerima itu sebagai konsekuensi hidup sebagai seorang minoritas di sini. Jangankan antar istilahnya ras ini, ras itu, agama ini, agama itu, di dalam lingkungan saya juga Muslim ya. Satu hal, tapi ini semua pilihan pribadi seperti Ani juga. Saya sangat menghormati semua pilihan orang, termasuk Ani melihat kedekatan kami yang sudah berteman cukup lama. Tadi seperti dia katakan bahwa dia menjalankan praktik Islam dengan ketat di sini. Mungkin saya tidak terlalu seketat itu, tapi saya juga Muslim. Saya Muslim di sini. Saya sering pekerjaan saya membuat saya selalu berhadapan dengan orang-orang Prancis. Saya tidak pernah sekalipun berbicara tentang agama. Mereka juga tidak pernah. Sekali waktu pengalaman hidup di sini, ketika saya sering diundang dalam sebuah jamuan makan, tidak pernah sekalipun saya meminta keistimewaan karena saya Muslim dan saya tidak makan babi. Saya tidak pernah meminta mereka, tolong ya kamu sediain ini karena saya tidak makan babi. Tidak, saya tidak pernah. Yang saya lakukan adalah saya menyesuaikan ketika saya datang.
Ketika hidangan sudah tersedia, mungkin satu contoh kejadian sebuah acara tahun baru saya diundang, seperti biasa mereka menyediakan makanan variatif ya, karena ini sebuah pesta, ada alkohol. Saya tidak pernah menunjukkan. Mereka tanya, kenapa kamu tidak makan? Enggak, saya ini sudah cukup. Seafood ini sudah cukup. Jadi cara-cara itu kami sudah terbiasa bagaimana beradaptasi tanpa harus, karena memang ini juga prinsip yang saya pegang, tidak harus saya bawa apa sih istilahnya, pamflet atau apa, saya Muslim, tolong respect saya, tolong melakukan saya. Tidak. Ya seperti Andi katakan tadi ya, kita menyesuaikan di sini ada juga hal-hal yang harus kita hormati dari mereka. Saya berpuasa, saya tidak pernah menyinggung soal aktivitas itu di depan orang-orang. Ketika mereka, sih ini kan bulan puasa, kamu puasa, saya cuma senyum-senyum saja. Mereka makan, bagi saya tidak ada masalah gitu, dan semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Dan sebagian besar orang Indonesia yang saya kenal yang juga Muslim itu sepaham. Jadi ada yang teman di kota Lyon itu yang mengatakan, kita sih sudah terbiasa hidup di dalam perbedaan dan melihat perbedaan itu hal biasa, dan menyesuaikan. Yang namanya perlakuan tidak mengenakan, rasisme, diskriminasi dan sebagainya itu pasti ada. Kita tidak memungkiri ada gitu. Dan walaupun itu setelah kontroversi adanya pidato Macron. Ya, sampai kontroversi itu saya tidak tahu, mungkin ada, tapi sepanjang yang saya tahu, teman-teman dekat saya yang Muslim tidak ada masalah, tidak ribut, karena kita memang paham bagaimana hidup di sini, bagaimana undang-undang di sini, bagaimana. Dan sebagai orang yang seperti saya katakan tadi, saya melakukan studi informal, mempelajari sendiri dengan cara saya sendiri kontroversi itu. Memang saya tidak menemukan ada sesuatu yang yang seperti orang katakan, beberapa item yang orang katakan di Indonesia itu tentang Macron. Yang jadi fokus kita itu adalah 2 pidato Macron. Pidato pertama itu isinya itu secara global ya, isinya adalah la lutte contre le séparatisme. Jadi perjuangan melawan separatisme. Salah satu bentuk dari separatisme itu adalah radikalisme. Dan itu pidato itu disampaikan menanggapi kejadian yang saya tadi paparkan dalam kronologis. Tanggal 2 September ada publikasi kembali, publikasi kembali karikatur. Lalu pidato kedua adalah pidato penghormatan. Itu isinya ini lebih jauh lagi dari apa dugaan salah, dari sangkaan buruk orang-orang. Yang kedua itu pidato penghormatan yang isinya ya semacam obituari, lebih banyak bercerita tentang. Ya, jadi dia berbicara tentang korban si guru Samuel Paty. Tidak ada istilah Islamis saya pikir semua jelas, dan di beberapa media sosial sudah ada pembahasan juga tentang terjemahan itu, memperjelas antara kata Islamis, kata Muslim dan sebagainya yang orang percaya. Terus terkait dengan ribut-ribut soal kartun saya pikir sesuatu yang lain lagi. Kita pisah satu-satu. Kartun seperti Andi katakan, dia juga tidak setuju. Saya pribadi ketika kejadian 2015 di kantor redaksi Charlie Hebdo, detik itu saya lihat, saya membaca Charlie Hebdo itu sudah cukup lama,
sejak saya masih mahasiswa di Makassar, dengan masih pada saat itu keterbatasan internet masih ada, tapi beberapa orang Prancis sering mengirimi saya kartu majalah itu, dan saya sudah tahu bagaimana modelnya. Kebetulan teman saya, teman tanda petik, saya juga adalah seorang ilustrator, jadi saya sering bertanya pada dia, pandangan dia dari sudut pandang seorang ilustrator. Memang ya, tapi ini sangat pribadi ya. Saya tidak mau membahas tentang agama di sini. Saya bukan ahli dan sebagainya, dan mungkin juga pemahaman saya tentang agama masih terbatas. Saya sebatas hanya mengatakan saya nggak suka. Di Prancis sendiri, Charlie Hebdo itu bagi sebagian orang di Prancis itu diistilahkan torchon. Jadi orang Prancis itu kalau mau menyebut Charlie Hebdo torchon itu artinya lap dapur. Lap dapur. Jadi ada istilah untuk itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa di Prancis pun ada yang pro, ada juga yang kontra. Iya, soal itu. Bahkan ada salah satu ilustrator terkenal saya pikir namanya sudah cukup mendunia, yang namanya Geluc. Dia seorang ilustrator asal Belgia. Ya, kita tahu ya, Belgia itu negara yang asalnya komik. Dan Prancis juga demikian. Prancis itu pembaca komik terbesar di dunia. Geluc itu juga salah seorang ilustrator yang menilik dari sudut pandang dia sebagai seorang ilustrator, bahwa gambar Charlie Hebdo itu bagi dia ringkasnya dia tidak terlalu mendukung. Dia bilang saya pun menggambar satir tokoh atau sesuatu yang berhubungan dengan agama Katolik karena itu agama saya. Sesuatu yang memang menjadi bagian dari kultur saya yang saya kenal. Untuk menggambar sesuatu yang di luar itu, agama lain, itu saya tidak berani dan saya tidak mau karena saya tidak mengenalnya. Dan itu mungkin bisa dibilang itu sebuah kritik, tapi kita kembali bahwa itu kritik, kita menghormati, sama seperti kita menghormati juga pihak Charlie Hebdo, bahwa suka atau tidak suka, apa yang dilakukan Charlie Hebdo itu memang sesuatu yang memang dilindungi juga oleh undang-undang di Prancis. Banyak orang yang mungkin tidak terlalu paham soal itu, dan berdebat soal itu agak susah juga ya. Kalau saya pribadi, ya undang-undangnya begitu, ya kita hormati. Jadi salah satu ketetapan juga di negara tertentu, tidak karikatur, sama. Karikatur salah satu yang memang sama seperti kebebasan pers, kebebasan berbicara. Ya, saya sempat juga melihat pernyataan dari Macron sendiri terkait karikatur yang dibuat oleh ilustrator itu. Dan untuk Kak Yesi sama seperti pertanyaan saya tadi kepada, Kak Ani, sama seperti pertanyaan saya tadi kepada Kak Yesi, apakah dalam lingkungan Kak Ani sendiri melihat adanya diskriminasi sebagai warga negara Indonesia ya, bukan karena agamanya, tapi sebagai warga negara Indonesia karena adanya pemboikotan itu atau aksi demonstrasi menolak dengan pernyataan Macron di Prancis atau di lingkungan Kak Ani? Kalau di lingkungan saya sih tidak ada ya, jadi semuanya baik-baik saja. Saya dengan tetangga-tetangga saya juga semua baik-baik saja, mereka juga tahu saya orang Asia, saya dari Indonesia. Tidak ada sesuatu yang serius, karena kan sebenarnya kalau kita berbicara lagi tentang apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo, sebenarnya kan Charlie Hebdo itu tidak hanya membuat karikatur Nabi yang pada akhirnya menyinggung perasaan umat Islam dan dianggap sebagai penghinaan. Charlie Hebdo juga membuat karikatur Yesus, Bunda Maria, dan menurut saya itu lebih parah, ya kan? Kalau misalnya bisa deh nanti coba googling, lihat, cari Charlie Hebdo, terus
ini semua ada, dan lebih, kalau menurut saya itu lebih parah karikaturnya. Jadi semua, bukan cuman jadi paus, presiden, artis, semuanya mereka buat karikaturnya. Cuman memang kan 2006 ya kalau tidak salah, itu pertama kali muncul karikatur Nabi. Saat itu juga kan sudah mulai banyak yang bereaksi, dan puncaknya pada tahun 2015 ketika karikaturis yang membuat karikatur Nabi itu akhirnya tewas kan, tertembak. Tapi kalau kembali lagi ke dalam kehidupan sehari-hari sih sebenarnya, kalau saya sih ya di sini baik-baik saja, tidak ada ini. Kalau masalah boikot, kalau bisa misalnya saya mau menyampaikan opini juga ya. Pada saat Erdogan waktu itu menyerukan untuk memboikot produk Prancis untuk mematikan ekonomi Prancis. Kalau kita kembali lagi, perekonomian Prancis itu bukan hanya sekedar produk-produk tersebut yang mereka boikot itu cuma sekian persen. Toh pada saat lockdown seperti sekarang ya, kalau misalnya kita berbicara ekonomi oke, itu dengan corona ini sangat sangat berpengaruh dengan perekonomian suatu negara ya, termasuk di Prancis. Tapi jadi pada saat COVID kan lockdown kan, perusahaan banyak yang tutup ya, karyawan dirumahkan, karyawan tetap digaji. Yang menggaji itu siapa? Yang membayar itu siapa? Negara. Ya kan? Jadi kalau kita mau berpikir ini ya, negara ya Prancis, bayangkan ada berapa juta yang mereka harus bayar gajinya pada saat dirumahkan karena lockdown. Pada saat kita berbicara boykot, saya ambil contoh misalnya di Indonesia, beramai-ramai memboikot produk Prancis. Kita harus berpikir jernih lagi. Contoh misalnya perusahaan Danone, ya, Danone di Indonesia memproduksi Aqua, Fit, segala macam. Yang bekerja di perusahaan itu di Indonesia, emangnya orang Prancis? No. Yang bekerja di perusahaan itu mulai dari manajemen sampai di karyawan pabrik semuanya orang Indonesia. Ya kan? Katakanlah pabrik Aqua misalnya ada sekitar 500 karyawan. Oh, belum di manajemennya, ya kan? Itu semuanya orang Indonesia. Manajemennya ya orang Prancis, tapi yang bekerja di Indonesia itu orang Indonesia. Jadi pada saat kita meneriakkan untuk memboikot karena marah, ya kan, memboikot, kita juga harus memikirkan orang lain, bahwa yang bekerja di perusahaan-perusahaan produk Prancis itu di Indonesia adalah orang Indonesia. Jadi katakanlah misalnya 500 karyawan di pabrik ini saya berbicara 500 ini sedikit ya. 500 karyawan. Tiap satu karyawan anggaplah mereka sudah menikah dengan ada 4 atau mungkin 5 anggota keluarga. Ya kan? Kalau mereka di PHK karena pemboikotan ini, ada berapa banyak orang yang butuh makan, yang istilahnya karena pemboikotan ini mereka harusnya misalnya pabriknya ditutup, mereka tidak kerja lagi, ya kan? Nah, ini yang tadi yang saya bilang, pada saat oke, kita marah tapi tetap kita harus memikirkan orang lain juga, khususnya di negara kita sendiri di Indonesia misalnya. Itu baru satu merek, ya kan? Belum L'Oreal. Kalau L'Oreal itu jangan sebut merek kebanyakan. Ya, oke. Maksudnya karena ini kan berhubungan dengan ini produk ya. Kalau kita berbicara produk. Dan itu sangat jelas sekali. Dan itu sangat jelas sekali terkait dengan produk yang diboikot itu, bahkan ada beberapa organisasi malah menempelkan logo-logo dari produk tersebut. Iya. Untuk banyak ya, bukan cuma yang tadi saya sebutkan, banyak. Tapi yang harus diingat bahwa yang bekerja di situ bukan orang Perancisnya. Orang Perancisnya ada di Perancis, tenang. Maksudnya mereka tidak
ini. Jadi tetap kita harus segala informasi yang kita peroleh itu tetap harus inilah secara kepala dingin. Contoh misalnya yang tadi sudah mungkin yang isi sampaikan. Jadi saya di sini sebagai Muslim, saya tidak senang dengan dengan peristiwa yang terjadi ya kan, dengan adanya karikatur Nabi dan sebagainya, saya tidak senang. Tapi saya harus ingat bahwa saya tinggal di Indonesia, di Perancis, saya harus ikut aturan yang ada di sini yang sudah semuanya tercantum di dalam undang-undang. Sama halnya misalnya pada saat suami saya yang berkeluarga negaraan Perancis ke Indonesia, misalnya dia mau tinggal di Indonesia untuk mengurus kitas atau kitab, ya kan, itu kan butuh waktu yang lama ya, bukan butuh waktu cuma 1-2 minggu, bahkan ada yang tahunan untuk mendapatkan kitas atau kitab. Terus dia misalnya karena dia harus menunggu lama prosesnya segala macam, dia ajaklah orang untuk orang misalnya warga negara asing, warga negara Perancis untuk mendemo pemerintah Indonesia untuk supaya pengurusan kitab itu jangan lama-lama. Kan tidak seperti itu kan. Dia meskipun dia tinggal di Indonesia, dia harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Jadi ya seperti itulah kami di sini sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Perancis. Istilahnya saling menempatkan diri. Ya, menempatkan diri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan lingkungan yang ada. Oke, perbincangan yang sangat menarik. Tentunya kita break dulu karena kita bakal kembali setelah yang satu ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, masih dengan saya Desi Triana di Ngobrol Virtual, masih juga dengan kakak-kakak yang cantik ini dari Prancis, luar biasa, jauh-jauh masih semangat. Di sana, di sini malam, di sana siang. Jadi pasti semangatnya agak berbeda nih. Kalau saya udah minyakan mungkin di webcam udah mulai glowing, tapi nggak apa-apa, semangat, harus tetap semangat. Saya kembali lagi. Ini perbincangan yang cukup menarik. Dari awal tadi sudah kita dengarkan bagaimana pemaparan kronologis dari adanya kontroversial yang terjadi saat ini. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana kondisi warga negara Indonesia juga, perwakilannya sudah ada Kak Ani dan juga Kak Yesi, bahwa di sana mereka baik-baik saja, dan malah isu yang sedang hot-hotnya di sana masih tentang pandemi virus corona. Yang ingin saya tanyakan di segmen terakhir ini pastinya terkait tentang pidato Macron. Kita kembali lagi ke pidato Macron itu sendiri. Kalau dari kalian, kalau kebanyakan orang mungkin di berbagai negara yang mayoritas Islam melihat dari sudut pandang yang pastinya seperti tadi kita sampaikan, bahwa banyak yang menganggap ini adalah sebuah penghinaan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian secara terang-terangan juga menyatakan bahwa
karikatur yang menjadi kontroversi awalnya munculnya sebuah pidato dari presiden itu sendiri dengan adanya karikatur itu adalah kalian juga marah dengan adanya karikatur itu. Kalian sebagai warga muslim yang tinggal di Prancis kalian juga marah, tapi tetap menahan diri karena itu tadi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Tidak gamblang menunjukkan bahwa saya marah, saya harus membawa spanduk, saya harus berteriak-teriak bahwa menyatakan ini salah, tapi kalian marah. Dan dengan adanya sikap ini mungkin kita bisa melihat sisi lain dari pandangan-pandangan WNI yang tinggal di Prancis. Saya kembali lagi ke pidato Macron. Kalau dari Kak Yesi sendiri, sisi lain dari pidato Macron yang Kak Yesi ambil, yang Kak Yesi menyimpulkan bahwa sebenarnya pidato ini sebagai hal ini gitu. Ya, seperti yang saya katakan, dua pidato yang menjadi kontroversi ya. Pertama isinya itu tentang perjuangan melawan separatisme. Itu dia memang banyak berbicara tentang Islamis, separatisme dan bagian terakhir justru saya lihat pidatonya itu menarik sebenarnya, dan tapi tidak pernah ada yang membahas soal itu. Pidato kedua yang tadi saya katakan isinya semata semacam obituari, jadi memang benar-benar sebuah pidato penghormatan bagi si guru yang menjadi korban. Pidato pertama itu Macron antara lain sudah mengingatkan tentang sekularisme itu. Dia katakan bahwa masalah di sini itu bukanlah sekularisme. Berulang kali saya katakan, sekularisme di Republik Prancis adalah kebebasan untuk percaya atau tidak percaya. Sebuah kemungkinan untuk menjalankan ibadah, di mana ibadah itu dapat dijalankan ketika kondisi ketertiban umum itu sudah bisa dipastikan. Sekularisme itu adalah kenetralan negara, tapi tidak ada sama sekali penghapusan agama. Hanya saja memang ya kita pahami sekularisme itu, laicite itu memang dikembalikan ke ranah pribadi ya. Jadi negara tidak mengurusi, termasuk ketika ada heboh tentang Charlie Hebdo, Macron sudah menegaskan di situ bahwa saya tidak pernah sekalipun saya seorang kepala negara itu intervensi pada keputusan redaksional di sebuah media. Mereka bebas. Karikatur itu sebuah wujud kebebasan. Tidak pernah. Jadi dia tidak perlu mencampuri. Jadi yang di dalam pidato kedua itu hanya pembelaan. Saya pikir dalam kapasitas seorang presiden sudah tepat apa yang dia lakukan. Kalau tanggapan dari Kak Yesi sendiri dari sisi lain pidato Macron, saya melihat justru pidatonya itu terutama yang pertama, pidato kedua itu bagi saya sebuah pidato yang menyentuh, yang berbicara tentang seorang anak manusia yang bercita-cita menjadi guru kemudian harus tewas karena profesinya itu. Pidato yang pertama itu di bagian akhir itu bagian akhir itu justru Macron mengatakan, ada bagian di mana dia mengatakan bahwa saya punya keinginan agar je veux que la France devienne un pays où on puisse enseigner la pensée d'Averroès ou Ibn Khaldun. Saya ingin Prancis itu menjadi sebuah negara di mana kita bisa mengajarkan pemikiran-pemikiran Islam. Prancis seperti dari Ibn Khaldun, Ibn Sina dan sebagainya, agar kita bisa menjadi sebuah negara yang luar biasa di dalam studi tentang peradaban Muslim. Dan itu hanya salah satu bagian ya. Kalau kita saya katakan tadi panjang, itu menilik yang lain-lain, itu banyak sekali yang justru sebenarnya sebuah bentuk positif ya, positif yang kita bisa ambil dari pidato itu. Jadi yang orang katakan dipelintir ya mungkin itu benar karena memang tidak seperti. Dan di dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera
Saya pikir Macron sudah kembali menjelaskan kembali semua apa yang menjadi polemik itu gitu. Iya, oke. Kak Ani, Bahwa sebentar satu lagi, bagian saja. baik. Ya, bahwa dia mengatakan bahwa saya memahami bahwa gambar itu bisa membuat shock bagi orang-orang tertentu. Saya respect. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang menjadi kita berbicara dan kita perlu menciptakan satu ruang khusus untuk membicarakan itu, untuk menemukan solusinya bersama. Iya. Itu kontroversi ya, pernyataan setelah pidatonya yang pertama itu kontroversi dan dia sempat mengklarifikasinya juga di media Al Jazeera. Oke. Kak Ani sendiri melihat adanya, kita melihat dari sudut pandang yang lain, sisi lain dari pidato Macron. Menanggapi dari pidato Macron tersendiri, apa yang Kak Ani bisa simpulkan dari pidato tersebut? Kalau yang saya sendiri bisa simpulkan dari pidato Macron ya, sebenarnya dari pidatonya mulai dari yang tanggal 2 Oktober sampai yang kedua pada saat 21 Oktober itu tidak ada kalimat-kalimat yang menghina Nabi atau menghina agama Islam. Ya, jadi penekanan Macron sendiri itu sebenarnya bagaimana kita bisa memerangi Islam radikal atau separatisme itu sendiri. Jadi bagaimana bagaimana menanggulangi teroris yang sangat saat ini banyak, bukan cuma di Prancis ya, di beberapa negara, termasuk kan di Indonesia sendiri. Jadi ini ada satu potongan yang saya rasa bagus untuk dipahami, bahwa di sini Macron menegaskan, dia bilang seperti ini, j'ai confiance dans les Français de confession musulmane. Jadi maksudnya saya percaya kepada warga Muslim Prancis, ya kan, et dans leur capacité de se mobiliser pour contribuer à cette bataille républicaine contre le séparatisme islamiste, dans leur volonté de s'organiser aussi pour bâtir un Islam des Lumières. Jadi dari penggalan kalimat itu saja sudah jelas. Dia bilang, saya percaya kepada warga Muslim Prancis dan kepada kemampuan mereka untuk memobilisasi kontribusi dalam upaya warga melawan separatisme Islamis, dan dengan niat mereka untuk membangun Islam yang mencerahkan. Itu hanya satu bagian saja, tapi secara umum itu tidak ada satupun yang dia menghina agama Islam. Justru dia mau mengajak warga Muslim untuk bagaimana memerangi Islam radikal ini, ya kan? Bahkan Macron pun sendiri sudah bertemu ya dengan delegasi-delegasi ini ya, imam-imam ya di Prancis sendiri, dan mereka pun memutuskan untuk yaitu tadi bagaimana kita bisa memerangi Islam radikal ini. Sangat luar biasa pemaparannya, dari awal sampai kita lupa waktu, 30 menit telah berlalu. 1 jam 30 menit dengan pembahasan yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri, tentunya pastinya saya bakal membacakan komentar. Ini ada Ansar Elektro. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Imagi Creative Studio, hadir Ewaki, Ani. Ini kayaknya temannya Kak Ani nih. Kemudian ada Dimas Saripudi, dia ngirim stiker Korea ya. Kita lagi di Prancis sekarang, ngirimnya stiker Korea. Kemudian ada Risti Setianingsi. Omigiot, oh my god. Dia tulisannya Omigiot. Kemudian ada nggak ada namanya, cuma ingat saya, tanda seru. Kemudian ada Heli Yulianti, mengikut aturan yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara mempercepat prosesnya dengan cara korupsi. Oh, beda lagi nih pembahasannya, korupsi, dia nyasar di tempat ngopi. Kemudian ada Fierenziana, bravo, tanda jempol. Pokoknya informasi ini sangat menarik, mudah-mudahan menjadikan salah satu sudut pandang yang berbeda lagi untuk pastinya Tribuners yang ada di manapun berada, informasi yang menarik pastinya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat narasumber saya yang keren-keren. Kapan ke Indonesia?
Ya, insya Allah tahun kalau depan kalau COVID corona sudah berlalu, corona berlalu, Iya, insya Allah tahun pokoknya depan. mudah-mudahan saya ke Prancis juga bisa ketemu kalian ya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Ani, terima kasih banyak Kak Yesi atas Sama-sama. ngobrol ini. sama-sama, Ya, sama-sama. terima kasih banyak. Terus berkontribusi tidak hanya untuk Prancis juga untuk Indonesia ya. Dan terima kasih juga buat para Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih juga telah menyaksikan kami bertiga, wanita-wanita. Wait, wanita semua narasumber saya. Perempuan semua narasumber saya. Dan pastinya buat kalian jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan-tayangan menarik lainnya dari Tribun Timur. Dan saya pamit undur diri bersama dua narasumber saya yang cantik, ada Kak Yesi dan Kak Ani. Dari Prancis, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.